Internationalization of Social Enterprise, Scaling Up the Social Innovation in Indonesia. Tujuan dari studi kasus ini yang dilakukan di Indonesia untuk memahami transformasi organisasi nirlaba dan amal yang mengadopsi konsep perusahaan sosial dari mitra internasional. Dan untuk memahami pembelajaran antar organisasi, penelitian ini menggunakan strategi penelitian interpretatif yang dirancang untuk menguji bagaimana orang-orang memahami pengalaman hidup utama. Hasilnya menunjukkan proses pembelajaran antar organisasi dari pemilihan jaringan ke distribusi nilai yang dimana bagian tindakan dari proses inovasi terobosan tersebut adalah siklus menuju implementasi pengetahuan. Yang selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip perusahaan sosial dalam inovasi sosial adalah sinyal gerakan dari berbicara ke tindakan dengan mengembangkan dan menerapkan model bisnis yang inovatif, dan fungsi relasional akan terjadi jika kepentingan beberapa usaha sosial disejajarkan dengan secara. Tingkatan inovasi sosial ini melibatkan pengetahuan penerjemahan dan pertukaran pengetahuan. Beberapa perusahaan sosial yang diamati setuju untuk pergi kemitraan untuk mengeksplorasi nilai tradisi masyarakat lokal, di mana bisnis banding muncul atas dasar tradisi lokal. Ini terjadi ketika mereka berkomunikasi, kinerja berkelanjutan, dan harapan kualitas untuk memenuhi bisnis yang berkelanjutan. Bagian tindakan dari proses inovasi terobosan adalah siklus yang mengarah ke implementasi pengetahuan. Pengadopsian prinsip-prinsip perusahaan sosial di bidang sosial inovasi adalah sinyal gerakan dari berbicara ke tindakan dengan mengembangkan dan menerapkan model bisnis yang inovatif. Ini membutuhkan komitmen untuk benar-benar sebuah terobosan inovasi yang menantang kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara perusahaan sosial sebagai serta di mana semua aktor lain dalam masyarakat. Innovation, Governance, and Capabilities Implication for Competition Policy. Pertama, inovasi merupakan sebuah tantangan khusus karena munculnya dunia teknologi dan ekonomi inovasi digital, di mana menjadi salah satu kecepatan tinggi dan dipenuhi dengan ketidakpastian yang mendalam. Kedua, inovasi memiliki peran penting dalam persaingan yang tidak dapat disangkal dan diabaikan karena fakta bahwa kerangka kerja dapat terganggu dikarenakan mengabaikan dampak inovasi pada persaingan. Ketiga, yaitu pengaturan yang mendukung inovasi dapat membantu membuat pasar pekerja tidak hanya berdampak pada perolehan nilai saja, namun juga penting untuk menciptakan nilai karena mereka sangat penting untuk membawa produk dan layanan inovatif baru kepada pelanggan. Yang berikutnya, hasilnya adalah bahwa persyaratan kuantifikasi yang andal secara de facto menyebabkan keuntungan atau kerugian inovasi diabaikan. Bahkan jika kemungkinan besar itu monumental dibandingkan dengan yang dapat diukur. Yang berikutnya, kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami bagaimana persaingan mendorong inovasi, tetapi terutama untuk bagaimana inovasi mendorong persaingan. Dan yang berikutnya, brand isian baru menyukai perusahaan baru yang lebih kecil, tetapi mereka tidak pro inovasi, setidaknya jika mengarah pada kebesaran. Inovasi dan kemampuan serta dinamika perlu diperhitungkan. Kerangka kerja apapun yang digunakan harus mampu menghargai struktur organisasi hibrida dan memahami ekosistem inovasi. Inovasi mendorong persaingan sama halnya dengan persaingan mendorong inovasi. Kedua keterkaitan tersebut perlu dipelajari dengan lebih baik. Kedua hal yang tampaknya kecil juga dapat memberi ruang bagi pertimbangan yang tepat atas kemampuan dan inovasi. Artikel yang ketiga yaitu Innovating Big Tech Firms and Competition Policy, Favoring Dynamic over Steady Competition. Perusahaan berinvestasi dalam inovasi yang ditujukan untuk menciptakan keunggulan arsitektur. Inti dari inovasi tersebut adalah bentuk persaingan yang dinamis untuk menetapkan aturan main. Perusahaan berinovasi dengan membentuk arsitektur industri. Faktor-faktor penting dalam inovasi yaitu yang pertama, strategi perusahaan, model bisnis, proses organisasi, struktur ekosistem, dan manajemen perusahaan. Inovasi dan kemampuan dinamis tidak dapat berjalan tanpa adanya keuntungan finansial yang diperlukan untuk menarik investasi berkelanjutan dalam ekosistem.
Ekonom dan pakar hukum harus mengembangkan alat dan model yang mengoperasionalkan gagasan bahwa inovasi mendorong persaingan, seperti halnya persaingan mendorong inovasi, walaupun cenderung ditiru oleh pesaing. Contoh perusahaan yang terus berinovasi dalam 20 tahun terakhir dan dikenal dengan julukan Big Tech yaitu Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, dan Netflix. Mereka telah mengembangkan banyak produk dan layanan digital yang banyak digunakan konsumen hingga terus eksis hingga sekarang. Nah, inovasi yang dilakukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan Big Tech ini terutama yang berhubungan dengan konsumen berasal dari yang pertama, ada pengumpulan data tentang perilaku pengguna. Yang kedua, mengembangkan struktur dan infrastruktur data. Nah, pengembangan struktur dan infrastruktur data dimanfaatkan untuk mengembangkan produk, layanan, dan aplikasi baru yang memberikan peningkatan nilai produk mereka. Pada artikel berikutnya yang berjudul The Direct Effect of Entrepreneurial Orientation and Innovation Success on Firm Performance mengatakan bahwa inovasi digunakan sebagai mediator variabel pada hubungan antara orientasi kewirausahaan, modal manusia, modal sosial, dan kinerja perusahaan. Berikutnya, keberhasilan inovasi mengacu pada hasil yang nyata. Inovasi sebagai elemen orientasi kewirausahaan dikaitkan dengan keterbukaan terhadap ide yang baru. Berikutnya, proses inovasi yang sukses dilakukan akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Artikel yang sudah kami kaji dan kami bahas, ada beberapa konsep yang digunakan agar inovasi dapat sukses. Konsep tersebut ada 3. Yang pertama adalah social capital atau modal sosial. Modal sosial dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tanpa kecurigaan dan penyembunyian melalui sumber eksternal maupun internal dan diubah menjadi ide-ide baru untuk inovasi. Yang kedua adalah human capital atau modal manusia. Yang ketiga adalah entrepreneurial orientation, yaitu memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Kan artikel yang sudah kita bahas mendefinisikan sebuah inovasi sebagai suatu keterbukaan pada ide baru yang jika diimplementasikan dengan efektif maka akan meningkatkan efisiensi yang berpengaruh pada banyak variabel seperti kewirausahaan, modal manusia, modal sosial, serta kinerja perusahaan. Fitur unik dan inovatif juga akan membantu memenuhi kebutuhan konsumen dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada link yang kelima yaitu mengenai innovation, manajemen strategis, implementation, and profit. Dalam artikel ini dikatakan bagi banyak perusahaan, keuntungan kompetitif diperoleh dan dipertahankan melalui inovasi. Hal ini akan hilang ketika perusahaan tidak berinovasi dan tidak melakukan persaingan. Dalam artikel ini juga terdapat beberapa konsep atau pengertian mengenai inovasi. Yang pertama, inovasi tidak terbatas pada teknologi tinggi. Yang kedua, ada inovasi juga tidak harus berarti terobosan. Selanjutnya, inovasi biasanya berarti perubahan, baik dalam organisasi maupun ekonomi, dan karena itu model apapun yang berusaha untuk memahami fenomena adalah multidisiplin. Inovasi berarti berurusan dengan pengetahuan baru, pengumpulan informasi, dan mengubahnya menjadi produk atau layanan baru. Strategi dan peralatannya juga sangat penting untuk keberhasilan eksploitasi inovasi. Banyak strategi inovasi gagal bukan karena ada sesuatu yang pada dasarnya salah dengan mereka, tetapi karena mereka tidak diimplementasikan dengan baik.